Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih pas mau mulai riset baru, kepala rasanya penuh sama ide, tapi semuanya berantakan? Nah, hari ini kita bakal bahas cara Jitu buat mengubah kekacauan itu jadi peta yang jelas. Dan kuncinya, pakai bantuan AI yang keren banget. Yuk, langsung kita mulai. Coba bayangin deh, Anda punya satu ide besar yang keren banget. Tapi, begitu mulai, Anda langsung tenggelam. Lautan artikel, tumpukan jurnal, konsep yang bercabang kemana-mana. Benar-benar kayak nyari jalan di hutan belantara tanpa kompas kan? Bingung mau mulai dari mana. Nah, itu dia. Tahap awal riset itu emang persis kayak masuk labirin informasi. Tiap belokan ada hal baru, tapi bukannya makin jelas, malah makin bingung. Susah banget buat lihat gambaran besarnya kalau kita kejebak di detil-detil kecil yang nggak ada habisnya. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan fokus ke masalah utamanya. Gimana sih cara menyusun ide-ide awal yang acak-acakan itu? Ini tantangan yang bakal kita taklukkan bareng-bareng hari ini. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada cara manual bikin mind map pakai tangan. Ya, bisa, tapi lambat, capek, dan terbatas banget sama apa yang udah kita tahu aja. Nah, di sisi lain ada yang pakai bantuan AI. Ini beda banget. Prosesnya cepat, dinamis, dan yang paling keren AI ini bisa nemuin koneksi-koneksi baru yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita. Benar-benar kayak punya asisten riset pribadi 24/7. Terus, alat apa sih yang jadi pemandu kita keluar dari labirin ini? Kenalin, namanya Whimsical. Anggap aja ini bukan sekedar aplikasi buat gambar-gambar mind map biasa, bukan. Ini aplikasi yang secara aktif membangun petanya bareng kita pakai AI. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Gimana sih cara kerja si pemandu AI ini? Yuk kita kenalan lebih dalam sama asisten cerdas yang bakal mengubah total cara kita meriset. Dan buat mulainya, gampang banget loh. Cuma butuh 3 klik. Pertama, daftar aja pakai akun Gmail di situsnya Whimsical. Kedua, bikin workspace baru, kasih nama aja proyek riset misalnya. Terus yang terakhir, tinggal pilih opsi Mind Map. Udah gitu doang, nggak nyampe semenit. Biar gampang, kita bakal pakai satu contoh dari awal sampai akhir ya. Anggap aja ide riset kita adalah sistem manajemen gudang atau warehouse management system. Topik ini kan lumayan luas, jadi pas banget buat nunjukin gimana AI bisa bantu kita memecah-mecahnya. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Simple banget. Anda tinggal ketik ide utama tadi di tengah-tengah, terus klik tombol Generate Ideas yang ada ikon bintangnya itu. Dan lihat aja, dalam hitungan detik AI-nya langsung kerja membangun kerangka riset buat kita. Dan, boom! Lihat kan? AI-nya langsung ngasih pilar-pilar utama dari sistem manajemen gudang. Ada manajemen inventaris, proses pesanan, analitik, semuanya langsung muncul. Ini fondasi yang solid banget, dan kita nggak perlu pusing mikirin dari nol. Oke, jadi dari satu ide doang, sekarang kita udah punya peta yang terstruktur. Keren kan? Tapi ini baru permulaan. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa gali lebih dalam lagi. Nah, ini nih, bagian yang super berguna, apalagi buat riset akademis. Kita bisa tambahin satu cabang baru, kita kasih nama State of the Art. Gampangnya, ini cara kita nanya ke AI, AI, apa sih yang lagi ngetrend dan paling baru di bidang ini? Habis itu, kita suruh AI-nya buat ngejelasin lebih lanjut. Dan lihat hasilnya, AI langsung ngasih topik-topik riset level tinggi yang lagi panas. Ada robotik, sistem berbasis cloud, IoT. Ini benar-benar jalan pintas buat menentuin arah tinjauan pustaka kita. Masih kurang dalam? Bisa. Kita bisa gali lebih jauh. Coba tambahin cabang tren teknologi. Nanti AI-nya bakal ngasih tahu aplikasi-aplikasi spesifik yang lagi naik daun. Misalnya pakai machine learning buat analisis data, atau RFID buat tracking. Ini penting banget biar riset kita nggak ketinggalan zaman. Oke, ini salah satu fitur favorit saya, jujur aja. Mind map ini ternyata bukan cuma buat nampung ide, kita bisa ubah ini jadi semacam pusat komando buat semua referensi kita. Jadi intinya, ini soal efisiensi. Caranya gampang banget. Di setiap cabang ide, misalnya di teknologi RFID, tinggal klik icon tautan, terus paste link jurnal atau artikel yang relevan. Selesai. Sekarang, sumber bacaan Anda cuma butuh satu klik dari ide yang bersangkutan. Dengan fitur simple ini, peta pikiran kita tadi udah naik level. Bukan lagi sekedar alat brainstorming, tapi udah jadi sistem organisasi riset yang lengkap. Dan ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Anda bisa pakai AI buat memetakan metodologi, bandingin berbagai framework, atau bahkan ngerinciin rencana pengumpulan data. Dan yang enak, kalau hasil dari AI-nya kurang pas, kita tinggal edit atau tambah manual. Fleksibel banget. Jadi coba kita lihat lagi perjalanannya. Kita mulai dari mana?
Dari satu ide yang abstrak dan bikin pusing. Dan sekarang kita punya apa? Sebuah blueprint riset yang visual, rapi, terorganisir, lengkap dengan tren terbaru dan tautan langsung ke sumber-sumbernya. Inilah hasil akhirnya. Kita berhasil mengubah kekacauan jadi kejelasan. Labirin yang tadinya bikin bingung, sekarang jadi peta jalan yang jelas dan siap kita lalui. Sekarang giliran Anda. Setelah lihat betapa gampangnya ini, coba pikirin, ide kompleks apa sih yang dari kemarin cuma muter-muter di kepala Anda? Mungkin sekarang saatnya buat Anda petakan. Kira-kira ide apa yang bakal Anda coba pertama kali? Terima kasih sudah menyimak.